Halo semuanya, selamat datang. Pada video ini kita akan mencoba untuk menambahkan template Cisco iOS ke dalam ifng. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menambahkan template MikroTik Router OS agar bisa disimulasikan di dalam ifng. Pada video ini kita akan coba bagaimana cara menambahkan Cisco iOS ke dalam ifng. Langsung saja, jadi di sini sebelumnya kalau misalkan kalian belum jalankan VM dari ifng-nya, kalian bisa running terlebih dahulu. Nanti seperti biasa ya, ketika ini sudah running, baru bisa kalian akses melalui web browser. Jadi kita akan tunggu dulu di sini hingga prosesnya running. Kemudian sambil nunggu, mungkin kalian nanti bisa siapkan satu buah file yang sebelumnya juga pernah saya sampaikan di sini. Kita akan lakukan yang namanya FTP. Jadi kita akan kopikan file dari Cisco-nya ke dalam ifng melalui tools FTP yang kalian gunakan. Pada video ini saya menggunakan CyberDuck. Oke ya. Kalau sudah, di sini kan kalau kalian lihat ifng-nya udah ready ya. Kita bisa akses melalui alamat IP yang tertera di sini. Kalian bisa lihat alamat IP yang ada di bagian atas. Kita bisa akses langsung di tools FTP-nya. Jadi saya akan buka koneksi baru. Atau kalau saya lihat sebelumnya saya pernah melakukan ya. Oh, ini sudah ada ya historinya yang sebelumnya saya lakukan. Jadi saya langsung masuk saja. Nah, ini halaman atau ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam server ifng-nya, kita biasanya berada di halaman root. Dan nanti kita bisa pindahkan ke folder sesuai yang akan kita tuju nanti. Oke ya. Kita akan mulai dulu di sini apa saja sih yang harus kalian persiapkan. Tentunya kalian harus siapkan Cisco seri atau dengan jenis IOL ya, iOS on Linux. Ini yang nanti akan kita coba implementasikan. Sebetulnya banyak ya. Kalian nanti bisa gunakan Cisco dengan Dynamips misalkan ataupun tools yang lain. Cuma di sini agar lebih sederhana mungkin saya akan gunakan Cisco IOL atau iOS on Linux. Untuk image-nya nanti kalian bisa download melalui link yang saya simpan di deskripsi. Selanjutnya kita akan upload terlebih dahulu file tersebut ke folder opt unetlab add-on iol bin. Jadi kita akan copy file yang ada di laptop kita ke dalam ifng, ke dalam directory opt unetlab add-on iol bin. Oke ya, kita coba langsung di sini. Jadi kita akan menuju ke folder opt, kemudian ada unetlab, kemudian add-on, iol, kemudian bin. Nah, disinilah lokasi di mana kita akan menempatkan image dari Cisco IOL ini. Jadi kita langsung saja upload. Kemudian kita bisa pilih di sini ada Cisco IOL image. Nah, ini kita upload semuanya ya. Kalau sudah, kita tinggal tunggu. Nah, seperti ini. Kita tunggu hingga selesai, hingga filenya semua sudah terkopikan dengan baik ke server ifng-nya. Oke. Ini filenya totalnya cuma 100 megaan ya, jadi nggak terlalu besar. Oke, baik, kita coba langsung. Kita lihat di sini filenya sudah terkopikan ke server, dan seperti biasa VMware-nya ini saya akan minimize saja karena saya lebih nyaman akses menggunakan konsol yang ada di sistem operasi saya. Ya, jadi caranya seperti ini ya. Kalian tinggal SSH saja, atau kalau kalian misalkan mau coba di sini pun ya sama saja gitu. Nah, cuma untuk saya pribadi saya lebih nyaman menggunakan terminal yang ada di sistem operasi saya. Seperti itu ya. Kalau sudah, kita akan menuju ke folder yang tadi. Nama foldernya adalah opt unetlab add-on iol bin ya. Kita akan pindah cd opt unetlab, kemudian add-on apa tadi ya? Oh, ini iol, kemudian bin. Kalau sudah, kita cek
ya. Kita masukkan perintah ls untuk menampilkan. Di sini sudah ada beberapa file. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan fix permission dulu. Nah, caranya opt. Jadi ini di video sebelumnya juga sudah pernah kita coba ya. opt unit lab, kemudian ada wrapper, unl wrapper min a fix permission. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ntar. Nanti kita bisa perhatikan ya. Saat ini kan kita melakukan ls, ini filenya masih mungkin secara permission ini belum sepenuhnya sesuai. Tapi setelah di fix permission, kalau kita ls, ini ada yang warna hijau ya. Atau kalau kita cek secara detail, nah ini untuk usernya ini bisa read, write, execute. Untuk group dan other-nya ini cuma bisa read dan execute saja. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ya, sudah di fix permission. Kemudian karena Cisco on Linux ini biasanya butuh license, jadi kita akan generate menggunakan Cisco keygen seperti ini. Kita akan eksekusi dengan menggunakan perintah Python. Seperti ini ya. Saya gunakan Python 2, kemudian saya panggil nama filenya. Nama filenya adalah Cisco keygen. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau kalian lihat di sini, kalian diminta untuk menambahkan file ini, keterangan ini ya, ke dalam file IOURC ya, IOURC. Nah, kita coba kopikan saja di sini. Di sini karena saya menggunakan SSH remote, jadi saya bisa copy paste ya. Kalau tadi kita akses di VMware mungkin nggak bisa copy paste. Jadi ini saya copy paste saja. Command C, kemudian saya cek IOURC. Kemudian bisa kita paste di sini. Nah, ini kebetulan sudah ada. Jadi nggak usah ya, aman. Oke, kecuali kalau misalnya di sini masih kosong, kalian bisa paste dengan keterangan license yang tadi di awal. Oke, ini saya cancel saja. Seperti itu ya. Kalau sudah, ya sudah, ini berarti bisa kita tutup. Ya, kita tutup saja di sini. Kemudian ini juga bisa kita tutup. Dan kita bisa fokus ke sini. Oke ya, mungkin di lab sebelumnya di sini kita telah membuat MikroTik, kita tutup saja. Kemudian kita akan buat lab baru. Namanya adalah Cisco misalkan ya. Kemudian kita save. Nah, kalau agak lama seperti ini di refresh saja ya. Nanti otomatis masuk ke workspace. Oke ya. Kita langsung tambahkan saja di sini ada node yang sebelumnya mungkin kalau kalian lihat Cisco-nya di sini mungkin yang baru aktif yang tadi kita tambahkan ya. Ya, jadi yang IOL ini, yang iOS on Linux. Jadi kita bisa langsung pilih. Kita tambahkan. Kemudian di sini image-nya bisa kalian pilih. Jadi ini ada yang Linux L2, ada yang Linux L3. Biasanya kalau L2 tuh ya ini bentuknya switch ya. Tapi kalau misalkan yang L3 biasanya ada fungsi routingnya. Nah, untuk sementara kita gunakan yang L2 dulu. Ininya saya ganti jadi icon switch. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa kalian custom. Namanya misalkan saya rubah jadi switch 1 misalkan. Untuk NVRAM-nya misalkan ini saya biarkan default saja. Kalau sudah kita save. Nah, seperti ini ya. Biar lebih bisa mensimulasikan, kita tambahkan lagi. Kebetulan di sini sudah ada MikroTik, kemudian VPC ya. VPC-nya saya buat 2 deh. Seperti ini. Nah, jadi PC ini nanti kita akan hubungkan satu sama lain. Nah, untuk cara menghubungkannya tinggal drag saja seperti ini ya. Kalian menemukan simbol seperti ini ya, atau icon seperti ini. Kalian tinggal drag ke perangkat yang akan kita tuju. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau sudah, tinggal kita start saja. Nah, ini dari Cisco iOS ya.
Cisco IOS yang dijalankan di atas Linux. Makanya namanya Cisco IOS on Linux. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba ya, apakah berfungsi atau tidak. Sebetulnya kalau kalian ingin akses sama dengan yang tadi. Jadi kalian tinggal klik, kemudian allow. Tergantung ini nanti konsol yang kalian gunakan itu apa. Tapi kalau tidak salah, ada package tambahan yang nanti kalian bisa download langsung di situs resminya agar nanti bisa terintegrasi secara otomatis kalau kalian mau buka konsol dan sebagainya. Nah, ini kebetulan sudah aktif ya switch-nya. Kalau di Cisco biasanya kita enable dulu. Enable, kemudian misalkan kita mau lihat nih ada daftar apa aja nih ya. Misalkan show VLAN, ini bisa. Jadi ya tinggal sesuaikan saja dengan perintah yang berlaku di Cisco itu seperti apa. Kalau kita tes menggunakan PC, kita ini start dulu ya. Kita start, kemudian kita console, kita allow lagi. Ini untuk VPC 3, kita coba dulu ya, setting IP aja. Ini sebagai contoh saja. Misalkan IP-nya 192.168.11/24. Ini untuk PC 3. Nah, cara setting IP-nya seperti ini saja. Karena dia virtual PC berbasis CLI, jadi ya fungsinya seperti ini saja ya. Kemudian untuk VPC 2 sama, saya masukkan IP-nya misalkan 192.168.1.2/24. Seperti ini. Kalau sudah, kita cek apakah fungsi ini, switch ini sudah dapat berfungsi dengan baik atau belum. Seharusnya sih ini kalau kasusnya kayak gini, setiap VPC ini udah bisa saling terhubung satu sama lain ya. Kita coba ping dari VPC 3 ke VPC 2. Nah, seperti ini, dari VPC 3 ke VPC 2. Kita akan coba. Caranya sama, jadi tinggal ping saja. Tadi alamat VPC 2-nya adalah 192.168.1.2. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Seperti itu. Ping 192.168.1.2. Hasilnya sudah reply. Nah, seperti ini. Dari PC 2 misalkan, kita akan coba ping ke VPC 3, alamat IP-nya tadi 192.168.1.1 ya. Kalau sudah, oke. Nah, kurang lebih seperti inilah. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam menggunakan tool simulator seperti ini. Terutama untuk kebutuhan belajar ya. Kita memungkinkan untuk bisa banyak eksplorasi terhadap satu environment system misalkan, entah itu Cisco, entah itu MikroTik, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang cukup menarik di sini apa sih? Ya, contohnya misalkan kita bisa kombinasikan ya. Misalkan kita di sini menggunakan Cisco. Yang nggak cuma Cisco saja di sini, tapi kita bisa jalankan yang lain juga. Misalkan kita ingin combine dengan MikroTik. Nah, contohnya gini lah. Jadi ceritanya, kasusnya routernya MikroTik, switchnya pakai switch manageable-nya Cisco. Kemudian nanti perangkatnya misalkan di sini mau pakai Windows XP, misalkan di sini Windows 10 misalkan, yaitu silakan. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mensimulasikan suatu kebutuhan. Nah, ini kebetulan kalau kita mau menghubungkan MikroTik ke switch, ini pastikan switchnya dimatikan dulu ya. Baru kalian bisa tambahkan seperti ini. Bisa kalian hubungkan. Ini kalian menghubungkan ke interface yang mana, silahkan kalian bisa sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah ya tinggal di start saja. Kalian start, kemudian kalian start. Dan kalian bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari video yang saya sampaikan saat ini. Intinya, kalian bisa coba explore banyak hal menggunakan tool simulator seperti IFNG dengan kemudahan yang diberikan ya. Untuk cara instalasinya mudah, untuk menambahkan image-nya juga sangat mudah, dan untuk pengoperasiannya pun sangat mudah. Dan yang saya suka dari IFNG sendiri adalah kita bisa akses melalui web browser. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan pada video ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.